Jumat ceria sebagaimana biasanya kembali digelar seluruh aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Sorong di bawah pimpinan penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso. Kegiatan ini diawali dengan apel gabungan, kemudian dilanjutkan dengan jalan sehat di seputaran jalan perkantoran pemerintah Kabupaten Sorong. Pada kesempatan tersebut, penjabat Bupati Sorong menyampaikan sejumlah hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pegawai. Dan tak lupa juga ia menekankan pentingnya berolahraga baik dalam bentuk jalan sehat, senam atau semacamnya bagi setiap pegawai. Dalam apel ini, per pagi hari ini, juga bergabung bersama-sama dengan kita melaksanakan apel. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, Ketua GW, dan Ketua Dharma Wanita. Artinya apa? Selama ini bapak-bapak orang di belakang ini apel sendiri. Tapi hari ini sama-sama dengan istri lengkap. Tepuk tangan dulu. Karena ada Dharma Wanita, ada GW, dan juga ada PKK. Memang tidak semua, hanya perwakilan ya. Iya. Sehat itu mahal. Mari kita budayakan kebiasaan pola hidup sehat. Paling tidak di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong ini 1 bulan 2 kali kita harus melaksanakan kegiatan olahraga. Apakah jalan sehat ataukah juga kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya kita bisa bergerak. Mungkin juga yospan atau juga mungkin yang kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, apel perdana kita di 2023 dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Papua Barat Daya. Dan hari ini kita mengawali dengan saya memimpin apel di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong. Yang pertama tentunya sebagai PJ Bupati Sorong saya memberi apresiasi dan terima kasih saya yang setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya kepada Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten dan pimpinan OPD, dan juga pejabat eselon 3, 4 dan ASN honorer yang telah bekerja secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tugas-tugas pemerintahan, baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tahun 2023-2022 per 31 Desember. Dan semua itu kita bisa dapat laksanakan dengan baik, tapi tentunya juga kita bisa pertanggungjawabkan juga dengan baik. Tidak ada pemimpin yang sukses tanpa staf. Di kesuksesan seorang pemimpin, kesuksesan sebuah organisasi, tentunya kerja tim, kerja kolaborasi, kerja sama. Walaupun di dalam sebuah organisasi itu ada karyawan kita yang hanya cuma pembersihan toilet, sapu di ruang teras atau di ruang kerja, tapi dia juga penting untuk sebuah organisasi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam tugas-tugas pemerintahan kita di tahun 2022 Tuhan menyertai kita dan kita bisa dapat melaksanakan semua kegiatan ini dengan baik. Dan tentunya masih ada pekerjaan rumah yang dilakukan oleh pimpinan OPD dan juga pejabat-pejabat teknis kegiatan dan bendahara terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan. Itu sudah harus diselesaikan karena pada bulan Februari maupun mungkin bulan April kita sudah harus siap untuk
tim dari BPK maupun juga dari Inspektorat dan juga dari BPKP. Karena uang yang kita pergunakan adalah uang rakyat, uang negara, maka saya percaya kita sudah laksanakan semua kegiatan dengan baik. Tentunya juga kita harus pertanggungjawabkan dengan baik bagi pertanggungjawaban akuntabilitas kita kepada pemerintah ataupun juga kepada rakyat melalui lembaga-lembaga yang telah dipercayakan oleh negara untuk melakukan audit terhadap semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, tahun baru, jadi kita harus semangat baru, energi baru, tujuan baru, harapan baru. Yang terjadi di 2023 yang kita alami, kita jumpai, kita hadapi, biarlah berlalu, dibawa pergi di tahun yang lalu. Dengan masuk ke tahun yang baru ini, kita harus punya harapan baru, motivasi baru, tujuan baru yang ingin kita wujudkan dan kita gapai bersama-sama. Pemerintahan Kabupaten Sorong ini tidak bisa dikelola oleh seorang pejabat bupati, tapi tentunya harus kerja tim dalam sebuah sistem yang tertata secara baik dan kerja secara terukur. Ya, karena itu hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kita di tahun yang kemarin, saya berharap pimpinan OPD untuk mengawali tahun yang baru harus melakukan rapat staf untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan juga keberhasilan, tapi juga kelemahan-kelemahan yang telah kita hadapi dan kita laksanakan dalam semua kegiatan kita di tahun 2022, supaya tentunya untuk tahun 2023 kita berangkat dari pengalaman dan juga berangkat dari kegiatan-kegiatan yang kita sudah evaluasi tahun 2022, tentunya menjadi acuan untuk kita melaksanakan kegiatan di tahun 2023 yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kita semua, lebih khusus dinas OPD yang terkait, yang bekerja secara kolaborasi untuk penanganan dan menurunkan stunting di Kabupaten Sorong. Berdasarkan hasil laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dirilis pada hari Rabu jam 11 pagi, penanganan kasus stunting di Provinsi Papua Barat. Hari ini Provinsi Papua Barat Daya, kita Kabupaten Sorong telah berhasil menurunkan stunting dari angka 27 turun menjadi 23. Kita berharap tahun ini kita harus lebih kerja yang luar biasa lagi untuk memetakan kasus-kasus stunting dalam peta penyebarannya, supaya kita intervensi kebijakan-kebijakannya pada penanganan penurunan stunting. Jadi ini harus semua perencanaan programnya harus berbasis data. Bapak Ibu saudara sekalian, tahun ini menurut ramalan bahwa tahun 2023 adalah tahun gelap. Atau menurut orang pintar. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya, kita pastikan bahwa Tuhan masih bisa jaga Indonesia. Tuhan masih bisa jaga tanah Malamoy Kabupaten Sorong. Oleh karena itu, tugas kita pemerintah daerah dalam hal program ketahanan pangan, saya berharap OPD-OPD terkait, pimpinan-pimpinan OPD sudah harus mulai merubah mindsetnya dengan strategi-strategi programnya, bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya yang kita miliki di kabupaten ini untuk
menjadikan Kabupaten Sorong untuk ketahanan pangan. Yang berikut, hari Senin kita awali dengan ibadah okumene bersama ASEN. Jadi saya berharap ibadah perdana ini khusus untuk Katolik dan Protestan pada ASEN, pejabat eselon 4, 3, dan 2 wajib harus hadir. Wajib harus hadir. Nanti saudara-saudara kita yang Islam, Hindu, dan Buddha nanti juga bisa diatur oleh bagian umum. Mereka juga melakukan doa tersendiri untuk mengawali tahun kerja yang baru. Untuk mengawali tahun kerja yang baru. Yang berikut, sebagaimana awal-awal saya sudah sampaikan, kerja untuk negara, mengabdi untuk rakyat, enjoy saja, tersenyum, jangan kerja dengan beban. Karena pikir negara dan kerja untuk negara itu semua orang berpikir dan semua orang bekerja. Tahun 2022 di ujung-ujung 2 bulan terakhir maupun di Januari ini, rekan kerja kita, teman kerja kita, kawan setia kerja kita, ada yang sudah Tuhan panggil mendahului kita. Kita baru saja kehilangan satu sosok pemimpin, kepala bagian organisasi tata laksana. Dan juga baru kemarin juga kita baru makamkan salah satu kepala seksi di Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena saya berharap, mari kita mengelola hidup ini dengan baik, membagi waktu dengan baik, dan menjaga pola hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dari Kota Sorong naik untuk melaksanakan tugas di sini, yang masih dengan kendaraan roda 2, roda 4, atau numpang dengan kendaraan-kendaraan umum, mohon hati-hati dan jaga diri dan mawas diri baik-baik, dan bisa sampai di sini melaksanakan tugas dan pulang juga sampai di rumah dengan baik-baik. Jangan lupa sebelum keluar dari rumah harus berdoa, dan kembali melaksanakan tugas sampai di rumah juga berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Yang terakhir, saya besok bulan Januari ini sudah 5 bulan atau menjelang hampir 5 bulan lebih melaksanakan tugas. Yang jelas saya kasih tahu, saya pasti akan lakukan penyegaran kembali, evaluasi dan lakukan penyegaran. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakutkan, tapi ini kita kerja tim untuk tujuan bersama dan kepentingan rakyat yang kita utamakan. Saya berharap tim anggaran juga untuk percepat dokumen APBD kita, supaya kita sudah mulai siap untuk melaksanakan kegiatan. Jangan kita terlambat, nanti sampai pada bulan November, Desember baru kita terkejar-kejar. Saya berharap kegiatan-kegiatan yang ada di OPD yang dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan OPD dan juga PPTK, kemarin saya sudah sampaikan, siapa PPTK di OPD, Bapak Ibu pimpinan OPD bisa usulkan, termasuk juga bendahara. Tapi bendahara untuk SK-nya bawa ke saya lihat. Ya, kepala badan keuangan ada kan? Pimpinan OPD mengusulkan, nanti saya memutuskan. Jangan satu bendahara dipakai sampai 5-7 tahun. Bina yang lain juga. Sebentar ini kita akan jalan santai dari sini sampai di mana? Lewat mana? Lampu merah putar tuh. Kita dari sini sampai dinas kesehatan, keluar di jauh banget.
Bukan di gereja pengharapan ini? Hah? Gereja pengharapan toh? Ya kalau di Tugu Merah jauh banget. Kita latihan pemanasan dulu, nanti kalau sudah 2 kali 3 kali baru jalan jauh. Iya toh? Iya, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan.